selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah IHMPA pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelum kita mulai, Kevi ingatkan dulu adik-adik harus siapkan Alkitabnya, hatinya, supaya kita duduk ibadah dengan tenang ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, adik-adik saat teduh dulu. Saat teduh mulai. Selesai. Ya adik-adik, kita akan memberi pujian pada pagi hari ini ya. Adik-adik silakan berdiri, kita nyanyi Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji ya adik-adik mungkin heran ya, kok Kak Evi liturginya nggak buka masker ya, tapi itu harus kita lakukan. Umpamanya kita pergi kemanapun, kita pergi ke mall atau bermain sama teman, upayakan harus pakai masker ya, supaya bagaimana kita tetap sehat ya adik-adik. Kita akan lanjuti pujian kita kedua yang berjudul Kasih. Seperti kasih Yesus. Ya adik-adik, silahkan duduk. Kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih atas penyertaan Engkau dari malam yang gelap gulita ya Tuhan, sehingga kami bangun pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, dan kami telah duduk bersama-sama ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan kiranya memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk dalam pujian Mazmur. Tapi sebelum itu adik-adik silakan berdiri dulu ya. Kita membaca bersama-sama. Sudah berdiri adik-adik? Adik-adik buka Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 ya. Sudah dapat semua adik-adik? Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama adik-adik ya. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik,
kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya adik-adik, demikian pujian Mazmur kita pada hari ini. Adik-adik tetap berdiri, kita akan melanjutkan pujian kita. Ya adik-adik, kita nyanyi Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang hari ini disampaikan oleh Kak Jin. Silakan Kak Jin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Jen hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Gak kerasa ya, udah 1 tahun kita gak pernah berjumpa. Kakak harap adik-adik yang di rumah tetap sehat, tetap semangat ya, walaupun kita ibadahnya sekarang melalui daring. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Siapkan Alkitabnya dulu, siapkan dirinya adik-adik, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan, atas pagi hari ini ya Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu bisa duduk untuk membaca firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati firman yang akan dibawakan hari ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik, kita mau siapkan dulu Alkitabnya adik-adik ya, dibuka di Roma pasal 3 ayat yang ke-21 sampai 26. Kakak ulangi sekali lagi ya, Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai 26. Ya kalau adik-adik udah ketemu, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita baca sama-sama ya. Dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai 26. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah adik-adik, sekian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Ya adik-adik masih ingat nggak tadi pembacaan kita perikopnya tentang apa? Iya, tentang manusia dibenarkan karena iman. Kenapa ya manusia harus dibenarkan? Karena iya, kita semua manusia itu pasti berdosa. Kakak juga pernah berbuat dosa, adik-adik pernah, semua orang pasti pernah berbuat dosa. Kita pernah nakal, kita pernah berbuat salah, pasti kita berdosa. Nah, oleh sebab itu, dalam bacaan firman kita hari ini, Tuhan kita mau diajarkan bahwa kita itu sudah dibenarkan adik-adik karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita sudah dibenarkan? Apa sih yang membuat kita dibenarkan? Karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan itu sudah mengorbankan dirinya secara
secara cuma-cuma adik-adik, dia tidak memperhitungkan apa yang telah kita perbuat, tapi dia tahu malahan kita ini manusia yang berdosa, Tuhan mau supaya dia menebus dosa manusia itu, akhirnya dia disalib. Nah, karena itu tuh adik-adik, dari sini kita mau belajar bahwa karena kita sudah dibenarkan oleh iman, kita sudah dibenarkan, kita sudah mengorbankan Tuhan Yesus disalib di kayu salib untuk menebus segala dosa kita, berarti kita harus berbuat baik. Kenapa ya Tuhan itu mau mengorbankan dirinya secara cuma-cuma? Ada yang bisa jawab nggak adik-adik? Ayo, pasti setiap ibadah sekolah minggu itu pasti satu kata ini pasti disebut. Kita orang Kristen ini selalu diajarkan untuk mengasihi. Nah, adik-adik, kita ini harus memiliki kasih yang besar sekali. Itu tanggung jawabnya menjadi orang Kristen ya adik-adik ya. Kita itu harus diajarkan, harus mempunyai kasih yang besar seperti Tuhan kita, seperti Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban secara cuma-cuma. Nah, kita itu diajarkan untuk saling mengasihi adik-adik. Kita tidak boleh jahat terhadap orang lain, tidak boleh balas dendam walaupun kita diperlakukan tidak baik, walaupun kita dihina, kita dikucilkan, tapi kita harus tetap mengasihi. Nah, melalui firman yang ini ada nih di ayat 24. Kita baca sama-sama ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, melalui kasih ini susah ya adik-adik ya. Kakak juga walaupun kakak udah besar nih adik-adik ya, tapi memang mengasihi itu sangat susah. Walaupun kita di setiap pekerjaan kita, di setiap pergaulan kita adik-adik ya, mungkin adik-adik sama teman-temannya, kadang kalau ada yang diejek-ejek sama temannya, atau ada yang tidak sesuai dengan keinginan adik-adik pasti kadang-kadang merasa, kok dia kayak gitu ya. Jadi adik-adik merasa kesal, atau mungkin di rumah nih adik-adik punya kakak atau adik itu yang tidak sepemahaman, yang satunya mau nonton TV yang acaranya tuh ini, yang satunya maunya ini, akhirnya adik-adik jadi rebutan. Nah, di sini Tuhan itu mau mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kan bisa kita saling ganti-gantian untuk menonton TV-nya. Nanti misalnya kakaknya dulu deh disuruh, adik-adik mungkin bisa bantu mamanya dulu atau kerjain yang lain. Nanti kalau sudah waktunya pasti bisa saling berbagi adik-adik. Nah, di sini juga kita mau diajarkan. Tadi kan Tuhan udah berkorban nih adik-adik secara cuma-cuma untuk disalibkan. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk kita manusia. Nah, apa sih yang harus kita lakukan adik-adik? Walaupun Tuhan tidak minta ya adik-adik ya. Tuhan tuh nggak minta kalau kita harus melakukan kegiatan yang sesuai Tuhan maunya. Kita kerjain itu, Tuhan mau itu. Tuhan tuh nggak minta kayak gitu adik-adik. Tuhan cuma mau kita untuk saling mengasihi. Dan itu salah satu ucapan kita untuk berterima kasih kepada Tuhan melalui hal-hal yang tadi ya yang bisa kakak jelaskan. Yang pertama tadi tidak balas dendam, mungkin bisa saling mengasihi. Adik-adik tidak membeda-bedakan teman-teman bermain, tidak membedakan warna kulit, tidak mengejek teman dengan melihat warna kulitnya agak berbeda dari kita atau sukunya beda, ini datangnya dari suku di luar Lombok, adik-adik langsung kayak ih lihat itu beda. Nah, kayak gitu nggak boleh adik-adik ya. Jadi kita harus menerima dan harus menebarkan kasih, karena yang diajarkan oleh Tuhan itu kita harus saling mengasihi. Kan kalau dipikir-pikir, masa Tuhan sudah menghapuskan dosa kita, tapi kita tidak berterima kasih sih sama Tuhan? Minimal kita harus melakukan hal-hal yang
baik, yang memuliakan nama Tuhan. Jadi kita tidak malu-maluin adik-adik buat jadi jadi anak Kristen. Itu pasti kita harus punya harus menjadi terang dan garam di sekitar kita. Jadi biar nanti ketika adik-adik di luar, ketika adik-adik punya teman, bermain dengan teman-teman yang lain, oh orang-orang yang lain udah tahu nih, oh dia Kristen berarti, tapi dia baik ya sama saya, tapi dia mengasihi saya. Walaupun kita juga punya teman yang beragama lain nih adik-adik ya, kita tidak boleh menghujat mereka, kita tidak boleh menghina agama mereka, tapi kita harus saling mengasihi. Nah, adik-adik, dari sini kita mau belajar yaitu mengenai kasih dan saling mengasihi sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan terhadap kita. Karena Tuhan aja mengasihi kita tanpa meminta imbalan. Nah, seperti itu juga kita terhadap sesama ya adik-adik ya. Kita harus bisa mengasihi teman-teman kita, keluarga kita, dan yang lainnya itu tanpa meminta imbalan. Nah, seperti itu adik-adik ya. Ya, jadi gimana adik-adik, bisa ya kita menerapkan kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan itu ke tindakan kita sehari-hari. Jadi adik-adik tetap saling mengasihi. Amin. Ya, Kak Jen, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita. Adik-adik, untuk merespon, menyambut firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita akan menyanyi Yesus Menginginkan Daku dari Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya adik-adik, kita masuk ke dalam doa syafaat ya. Siapkan hati adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya adik-adik dapat mengerti apa yang kami baca tadi Tuhan, untuk saling mengasihi sesama manusia ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah Tuhan, walaupun pandemi ini sudah berjalan selama 1 tahun Tuhan, kiranya Engkau tetap memberi mereka semangat dalam ibadah daring dan juga sekolah mereka Tuhan, walaupun saat ini kondisi tidak memungkinkan untuk kami saling bertatap muka Tuhan, tapi kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak yang sedang berulang tahun pada minggu ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka atas usia mereka yang bertambah 1 tahun ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa agar adik-adik klien kami dijauhkan dari segala sakit penyakit, terlebih lagi dari virus corona ini ya Bapa. Jauhkan mereka, lindungi mereka dari virus ini Tuhan, lindungi mereka bersama keluarganya ya Bapa. Tuhan, kiranya pandemi ini segera berakhir ya Bapa, sehingga kami bisa berkumpul lagi untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati pelayan-pelayan PA ya Bapa, yang saat ini sedang sakit maupun yang sedang tidak enak badan ya Bapa, kiranya Engkau memberkati dan pulihkan mereka ya Bapa, serta teman-teman kami maupun jemaat yang sedang sakit corona ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan mereka ya Tuhan. Inilah doa kami dan ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, masukkan dalam amplop, minta tolong mama papa untuk bawa ke gereja. Atau adik-adik bisa melihat tayangan berikut ini. Ini adalah tutorial cara menggunakan kris di GPIB Jemaat Immanuel WR Supratman. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Mataram. Kini Anda sudah bisa melakukan transaksi persembahan melalui Quick Response Indonesia Standar atau KRIS. Scan barcode pada banner atau warta jemaat. Masukkan jumlah nominal persembahan dengan menambahkan kode jenis persembahan. Lalu, lakukan pembayaran. Screenshot bukti pembayaran, lalu kirim kepada kasir atau bendahara jemaat. Terima kasih. Ya, sambil kita menyerahkan persembahan, kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang kami telah berikan. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya mau menolong hingga dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati orang tua kami ya Tuhan yang sudah mencari berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan memberi pujian terakhir hari ini, Ku Rasa Bahagia. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kasih tetap ingatkan, jangan lupa tetap pakai masker, tetap cuci tangan, dan dimanapun kita berada, kita harus menjaga jarak supaya kita memutus rantai dari COVID-19 ya. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan, memberikan berkat pada hari ini ya. Kita nyanyi, sudah waktunya. Sudah waktunya hendak
1, 2, 3. Immanuel, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.